Jadi di sini kita akan menjelaskan tentang sistem peredaran darah. Apa sih sistem peredaran darah itu? Sistem peredaran darah dibagi menjadi dua, yaitu 1. Sistem peredaran darah kecil, 2. Sistem peredaran darah besar. Sistem peredaran darah pada manusia adalah jaringan kompleks pembuluh darah, jantung, dan organ-organ terkait yang bekerja bersama untuk mengedarkan darah ke seluruh tubuh. Sistem peredaran darah kecil dan besar. Sistem peredaran darah kecil yaitu dimulai dari serambi kanan, bilik kanan, arteri pulmonalis, paru-paru, vena pulmonalis, dan serambi kiri. Sistem peredaran darah besar dimulai dari bilik kiri, aorta, seluruh tubuh, vena cava, dan serambi kanan. Fungsi dari sistem peredaran darah adalah untuk mengedarkan darah, oksigen, dan nutrisi ke seluruh tubuh. Bagian utama memiliki 3 bagian utama. Yang pertama, jantung, pembuluh darah, dan darah. Jantung berfungsi sebagai pompa untuk mengalirkan darah ke seluruh tubuh. Memiliki 4 ruang, 2 serambi, ruang atas, dan 2 belik, ruang bawah. Mari kita lihat bagaimana darah mengalir melalui jantung. Pertama, serambi kanan menyerap darah yang membawa karbon dioksida. Kedua, darah masuk ke bilik kanan dan dibawa menuju paru-paru, tempat oksigen menggantikan karbon dioksida. Ketiga, darah yang membawa oksigen dari paru-paru memasuki serambi kiri. Keempat, darah dipompa ke bilik kiri dan memulai perjalanannya lagi ke seluruh tubuh. Darah adalah cairan khusus yang sebagian besar terdapat di dalam pembuluh darah. Darah memiliki 4 komponen utama: sel darah merah, sel darah putih, trombosit, dan plasma. Sel darah merah membawa oksigen, nutrisi, dan partikel sisa. Sel darah putih melawan penyakit dan melindungi tubuh dari infeksi. Trombosit berkumpul di lokasi cedera dan membantu proses pembekuan. Plasma, cairan berwarna kuning, pucat, tempat komponen lain mengapung di dalamnya. Ketika kita menjalani tes darah, sebagian kecil darah diambil dan disimpan di dalam tabung untuk dilakukan pengujian. Untuk memeriksanya secara detail, darah mengalami pemisahan komponen. Sel darah dibagi 3, yaitu yang pertama sel darah merah, eritrosit, yang kedua sel darah putih, leukosit, dan yang terakhir keping darah, trombosit. Plasma darah. Plasma darah adalah komponen darah berbentuk cairan berwarna kuning yang menjadi medium bagi sel-sel darah, di mana sel darah tersuspensi 55% dari volume darah berupa plasma darah. Volume plasma darah terdiri dari 90% berupa air dan 10% berupa larutan protein, glukosa, faktor koagulasi, ion mineral, hormon, dan karbon dioksida. Sel darah merah, eritrosit. Sel darah merah, eritrosit adalah jenis sel darah yang paling banyak dan berfungsi mengikat oksigen yang diperlukan untuk oksidasi jaringan-jaringan tubuh lewat darah dalam hewan bertulang belakang. Sel darah putih, leukosit. Leukosit adalah nama lain dari sel darah putih yang merupakan sel-sel dalam darah yang membantu tubuh melawan infeksi dan beberapa penyakit. Keping darah, trombosit. Trombosit adalah fragmen sel kecil tak berwarna dalam darah kita yang membentuk gumpalan dan menghentikan atau mencegah pendarahan. Trombosit dibuat di sumsum tulang, jaringan seperti spons di dalam tulang kita. Pembuluh darah. Di samping adalah tabung atau saluran yang membawa darah ke seluruh tubuh kita. Ada 3 jenis pembuluh darah: vena, arteri, dan kapiler. Ukuran dan strukturnya berbeda-beda. Pembuluh darah. Mari kita amati 3 jenis pembuluh darah. Arteri memiliki dinding paling tebal di antara ketiganya. Kapiler memiliki dinding paling tipis sehingga zat seperti oksigen dan gula dapat melewati dindingnya, masuk atau keluar dari darah. Vena tidak terlalu berotot dan elastis dibandingkan dengan arteri, sehingga darah dapat mengalir melaluinya dengan tekanan rendah. Memiliki katup khusus yang membantu darah mengalir satu arah.